Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan penilai uji kinerja. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Demak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solahuddin Al-Ayubi, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Nomor induk mahasiswa 240311721997. Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Demak, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 UIN Mali Songo Semarang tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi pembelajaran tentang iman kepada malaikat Allah untuk kelas 7 semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan menggunakan pendekatan deep learning. Mari kita saksikan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar kita semua diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silahkan Ananda Kuwinsa untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Ananda Kuwinsa, silakan duduk. Oke, anak-anakku, pagi sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mau mengecek kehadiran di kelas ini. Apakah semuanya berangkat atau ada yang tidak hadir? Ada siapa? Ya, bentar. Siapa? Arvin sama Agung. Baik. Arvin sama Agung kenapa? Sakit. Oke. Kita doakan bersama-sama. Semoga Arvin dan Agung diberikan kesembuhan, lekas membaik, dan dapat kembali belajar bersama kita seperti biasanya. Amin. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Yi mau bertanya terlebih dahulu pada kalian. Menurut kalian, adakah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak makan dan tidak minum? Ada nggak kira-kira? Hewan semisal. Hewan makan nggak? Hewan makan. Tumbuhan makan nggak? Makan. Kita manusia nih, makan nggak? Makan. Kira-kira siapa yang tidak makan dan tidak minum? Malaikat pintar. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Baik. Selanjutnya, nah di sini ada mencari kata. Temukan 10 nama-nama malaikat yang kamu ketahui. Lalu tariklah garis. Kira-kira siapa yang mau masuk ke depan? Oke, baik. Ini sini ke depan. Cukup atau mau tambah lagi? Dihitung. Udah 10 belum? Oh, kurang 1. Kira-kira siapa? Ayo.
Isdail mana? Pintar. Oke, tepuk tangan untuk Aini. Nah, anak-anakku, dari temuan oleh Aini, ini menandakan kalau malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 10. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai nama-nama malaikat dan juga tugasnya. Oke, selanjutnya pertemuan kemarin kita telah mempelajari tentang apa? Kira-kira kalian masih ingat ya? Ada yang mau menjawab? Oke, namanya siapa? Widya, baik. Kira-kira materi kemarin kamu ingat gak tentang apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Bertakwa ta'ala. kepada Allah yang bagaimana bertakwa itu? Bertakwa kepada Allah. Takut kepada Allah. Ya, terus? Menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Pintar. Orang yang bertakwa biasanya disebut dengan apa? Muttaqin. Mutakin, pintar. Kira-kira faedah atau keutamaan orang yang bertakwa apa saja? Mendapat pahala, Oke, lanjut. dijauhkan dari api neraka, Pintar, apa lagi? dilimpahkan rizkinya, Oke, apa lagi? hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Oke, tepuk tangan untuk Widya. Nah, kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang takwa kepada Allah dan ada hukum bacaan apa kira-kira masih ingat gak? Hukum bacaan? Nice. Hukum bacaan guna hukum yang seperti apa bacaannya? Berdengung. Kira-kira hurufnya ada berapa? Ada 2. Apa saja? Mem dan non yang bertasjid. Dengungnya berapa alif? 1 alif. Berapa harokat? 2 harokat. Pinter. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menjelaskan makna beriman kepada para malaikat Allah. Yang kedua, menunjukkan dalil-dalil tentang beriman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga, mengidentifikasi tugas-tugas para malaikat ciptaan Allah. Yang keempat, menjelaskan perbedaan malaikat ciptaan Allah dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap perilaku mengimani adanya para malaikat Allah. Apa sih Pak pentingnya kita mempelajari materi ini? Jadi anak-anakku, setelah mempelajari materi iman kepada malaikat Allah, peserta didik kalian itu akan dapat menjelaskan yang pertama, definisi. Yang kedua, perbedaan antara malaikat, manusia, jin, iblis, dan juga setan. Serta menyebutkan nama-nama malaikat dan juga tugasnya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Pak Ayi pengen mengajak kalian untuk mengetahui kemampuan awal kalian, kira-kira sampai mana sebelum masuk ke materi. Ini ada tes kemampuan awal. Yang pertama, rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Kira-kira benar atau salah? Oke, nice. Selanjutnya, malaikat yang wajib kita ketahui berjumlah 25. Benar atau salah? Salah. Yang benar berapa? Oke, baik. Yang terakhir, malaikat Raqib dan Atid itu bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia ketika di dunia. Kira-kira ini benar atau salah? Wah, udah pintar-pintar nih. Benar. Ini ada orientasi masalah atau kasus, contoh kasus. Bisa dibacakan? Siapa angkat tangan yang mau baca? Lala? Di sebuah sekolah, seorang siswi yang bernama Tia menemukan sejumlah uang sebesar 20.000 di depan pintu kamar mandi sekolah, dan pada waktu itu hanya dia sendiri yang mengetahui
atau tidak ada orang di sekitarnya. Tia merasa bimbang antara uangnya diinformasikan ke sumber suara atau digunakan untuk membeli makanan. Di sisi lain, ia lupa membawa uang jajan dari rumah. Tia berasa dalam situasi sulit. Lalu ia teringat tentang tugas para malaikat yang wajib diketahui. Kira-kira tugas malaikat siapa yang Tia ketahui pada kasus ini? Oke, ini ada kasus. Si Tia ini itu menemukan uang 20.000 di depan pintu kamar mandi, dan di situ situasinya tidak ada orang sama sekali, hanya Tia seorang. Dia bimbang antara mau diambil atau diinformasikan ke sumber suara. Dari bimbang itu kemudian dia teringat kalau pernah dengar tugas malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Kira-kira malaikat siapakah itu? Oke, nanti kita diskusi bersama. Nah, ini kita akan diskusi kelompok. Saya akan memberikan lembaran untuk kalian berdiskusi. Yang didiskusikan tadi ada kasus. Yang kedua, carilah referensi dari berbagai sumber. Nah, ini ada link YouTube. Saya bagikan sebentar sebelum video ditayangkan. Nanti kalian perhatikan, kalian amati video ini tentang iman kepada para malaikat. Setelah itu, kalian diskusikan kepada teman kalian. Setelah kalian diskusikan, nanti ada salah satu kelompok dari kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Paham tuh? Baik. Kita kembali ke diskusi terlebih dahulu. Kalian boleh diskusi bersama kelompokmu. Kalian tulis apa yang sudah kamu perhatikan di video tayangan tadi, atau kalian juga boleh pakai referensi lain dari buku pendamping atau yang lainnya yang ada di depan masing-masing. Nanti kelompok yang sudah siap maju bisa ke depan. Gimana? Ada yang kesulitan? Tidak apa-apa. Pakai referensi yang kamu punya nggak apa-apa. Sambil disamakan tadi. Boleh, tidak apa-apa. Gimana? Ada yang kesulitan? Baik. Kelompoknya video udah? Oh belum? Oke.
Kelompoknya ini udah belum? Oh, hampir selesai. Ya. Emir udah cukup? Selesai. Baik. Oke, anak-anakku, sebelum kita memperhatikan presentasi dari teman kita, kalau Pak Ayi mengatakan semangat pagi, jawabannya apa? Pagi, tetap semangat, luar biasa, Allah. Oke, pakai ekspresi gitu. Oke, semangat pagi, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Pak Ayi mau speaking benar. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Yang kedua, itu satu. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Oke, yang ketiga. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Digabung sekarang. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya mari kita perhatikan presentasi dari kelompok teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat termasuk dalam rukun iman kedua. Iman malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Nama dan tugas malaikat. Secara umum, tugas malaikat adalah menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. 2. Meneguhkan hati para hamba-hamba Allah yang tulus, menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat, perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang kafir, mendorong manusia untuk berbuat baik. Di bawah ini paparan nama malaikat berikut tugasnya. A. Malaikat Jibril. Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, mengatur awan, menurunkan hujan, mengatur angin, dan membagikan rezeki. C. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniupkan trompet sangkakala baik saat dimulainya hari kiamat maupun saat hari kebangkitan di padang mahsyar. D. Malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup baik manusia, jin, iblis, setan maupun malaikat apabila telah tiba waktunya. E. Malaikat Munkar. Malaikat Munkar bertugas menanya orang yang berada dalam kubur. F. Malaikat Nakir. Malaikat Nakir bertugas menanya orang yang berada dalam kubur. G. Malaikat Rokib. Malaikat Rokib bertugas mencatat semua pekerjaan yang baik pada setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan yang jelek setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. I. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. J. Malaikat Malik bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok lain yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Dinata dari absen 28. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat.
hari ini kan belum kiamat. Kira-kira ngapain malaikat Israfil ya? Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Raya. Ada yang mau tanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Agama dari absen 17. Siapakah malaikat yang menemani malaikat Jibril pada waktu mendampingi Nabi Muhammad Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha? Oke, sudah. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Cukup? Ada lagi yang mau tanya? Sudah? Cukup sementara? Baik. Silakan dijawab kelompok 1. Siapa yang mau jawab? Oh, Nafis dulu. Ini Nafis. Kelompok berapa? Pertanyaan yang kelompok berapa yang kamu mau jawab? Kelompok 2. Kelompok 2, oke. Yuk, silakan. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Cukup? Cukup. Oke. Selanjutnya pertanyaannya siapa tadi? Kelompok 3. Mau dijawab siapa? Saya, Pak. Oke, namanya siapa? Muhammad Daniel, Jack Daniel. Baik, yuk silakan dijawab Jack. yaitu Nabi Mikail. Nabi Mikail. Emang ada Nabi Mikail? Mikail. Mikail itu siapa? Malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kelompok 1. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kalian tak bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti bisa kalian lengkapi. Di situ sudah ada ketentuannya, ya kan? Yang pertama, bacalah materi tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah dan Quran surat Al-Anbiya ayat berapa itu? Ayat surat yang ke-21 ayat 19. Yang kedua, tuliskan pertanyaan yang muncul berdasarkan Quran surat Al-Anbiya ayat 19 dengan bentuk tabel yang sudah disediakan. Itu ada tabel, kalian mau bertanya apa? Nah, mintalah teman dekatmu untuk menjawabnya. Kamu yang tanya, nanti temennya yang jawab. Kemudian salinlah dalil Al-Quran yang di buku pendampingmu sudah ada, tinggal salin saja di tempat yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, selamat mengerjakan. Gimana? Kesulitan? Yang mana? Ini tinggal dibaca aja di sini toh. Nanti tinggal kamu salin di sini dalilnya. Yang ini dibaca, mintalah teman dekatmu untuk menjawab. Berarti ada yang bertanya. Pertanyaannya yang muncul berdasarkan ini. Jadi kamu baca ini, kira-kira ada pertanyaan apa? Yang masih kamu bingungkan tentang ayat ini, tuh, atau tentang materi ini. Kamu tulis, nanti temanmu yang menjawab, teman dekatmu, atau kelompok lain yang menjawab ya. Baik. Ya, cukup ya? Oke. Bisa dikumpulkan lembar kerjanya. Ini sudah? Oke. Emang sudah? Baik. Ini yang tadi? Oke. Kumpulkan ya? Oke. Halo? Sudah? Oh ya. Yang pertama, pengertian iman kepada
Malaikat. Tadi sudah dijelaskan sama temanmu waktu presentasi. Kita ulangi lagi. Iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati. Kalau kamu ragu, dianggap tidak iman. Harus percaya, tidak ada ragu sekalipun. Itu iman. Bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan siapa? Oleh Allah. Penciptaan malaikat diciptakan dari apa? Dari nur atau cahaya. Oke, itu iman pada malaikat. Kalau kita itu percaya dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada, tidak ada keraguan sama sekali. Selanjutnya, nama malaikat dan tugasnya. Malaikat sebagai salah satu makhluk Allah yang diperintahkan untuk senantiasa beribadah dan bertasbih untuk mengagungkan Allah. Jadi benar tadi jawabannya Jack Daniel ya. Ya, tadi menjawab kalau enggak Jack, siapa namanya? Napis. Oh, Napis, jawabannya Napis. Napis menjawab malaikat Israfil tugasnya selain meniup sangkakala, beribadah dan bertasbih mengagungkan Allah dan untuk selalu taat melaksanakan tugas dan juga perintah Allah. Nah, ini 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya. Tadi sudah disampaikan sama Emir kelompok 1. Yang pertama ada Jibril. Malaikat Jibril itu memenuhi atau menahan hajat manusia dan membawa rahmat bagi mereka yang menjaga kesucian saat sakaratul maut dan juga mengatur angin. Di sisi lain, malaikat Jibril juga bertugas untuk menyampaikan wahyu. Selanjutnya, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas mengatur urusan rezeki dan memberi rezeki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. Yang ketiga, Israfil. Malaikat Israfil tugas utamanya yaitu meniup trompet sangkakala. Tadi ada yang tanya. Israfil juga merupakan malaikat pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. Selanjutnya, malaikat Israel mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Malaikat ini akan mencatat serta menghapus nama manusia saat lahir dan juga mati. Selanjutnya, malaikat mungkar. Malaikat mungkar itu yang akan menanyakan manusia di alam barzah atau alam kubur. Malaikat nakir, pemberi sanksi atau siksa di dalam kubur. Tugasnya bersama dengan malaikat mungkar. Malaikat raqib dan atid. Kalau malaikat raqib tugasnya apa tadi? Mencatat amal baik. Malaikat atid tugasnya apa? Amal buruk. Malik, penjaga pintu neraka. Ia bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan pada penghuni neraka. Yang terakhir yang wajib kita ketahui yaitu malaikat Ridwan. Tugas malaikat Ridwan menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk dalamnya. Nah, ini yang terakhir. Pembahasan tentang perbedaan antara apa tadi? Malaikat, jin, setan dan iblis sama dan manusia. Yang pertama, malaikat. Malaikat diciptakan dari nur. Kalau manusia ciptakan dari apa? Tanah. Kalau jin, iblis dan setan ciptakan dari apa? Api. Sudah tahu nggih? Asal kejadiannya diciptakan dari apa? Yang pertama, malaikat sifat-sifatnya 1. Selalu patuh kepada Allah, tidak memiliki hawa nafsu, selalu bertasbih dan juga tidak sombong. Kalau manusia memiliki hawa nafsu dan akal, mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah. Yang ketiga, bagi yang tidak mampu menjaga imannya bisa terjerumus ke dalam jurang apa itu? Kehancuran. Jadi kalau manusia ada yang baik, ada yang buruk. Kalau jin, Pak, iblis, setan, kita lihat sifat-sifatnya.
diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir, taat atau membangkang, dibebaskan. Kalau manusia itu diwajibkan, tapi manusia ada yang iman, ada yang tidak. Kalau iman nanti dapat surganya Allah atau ridhonya Allah. Kalau tidak iman ya dapat tadi masuk ke jurang kan. Sifat-sifatnya jin, iblis sama setan: sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Nah, itu sifat-sifatnya. Yang terakhir, tujuannya. Tujuannya apa, Pak? Antara malaikat kok diciptakan, manusia, iblis. Kenapa kok beda-beda? Nah ini, tujuan penciptaan malaikat diciptakan untuk taat kepada Allah dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Selanjutnya, kalau manusia diciptakan untuk bertasbih dan juga beribadah. Kalau penciptaannya jin, iblis, sama setan, Pak, diciptakan jin untuk beribadah kepada Allah, sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah. Tapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah. Maka dari kesombongannya itu sehingga mereka terkutuk. Jadi itu perbedaan antara malaikat, manusia, dan juga iblis, jin, setan. Oke, bagaimana proses pemecahan masalah yang sudah kalian lalui tadi? Gimana? Prosesnya gimana? Susah atau mudah? Mudah. Oke, sebelum Pak Ayi simpulkan, ini ada muhasabah atau refleksi. Tak bagikan. Ini kalian hanya menjawab antara ya atau tidak, atau benar atau salah. Baik, sambil kalian refleksi, Pak Ayi ada kuis. Ada kuis. Sebelumnya tak simpulkan dulu bahwa malaikat, jin, manusia itu pasti ada bedanya yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari penciptaannya, mulai dari sifat-sifatnya, dan juga tujuan penciptaannya. Selain itu, malaikat juga memiliki tugas wajib dari Allah yang wajib kita ketahui. Ada berapa malaikat? 10. Baik, yang pertama Jibril. Tugasnya apa Jibril? Menyampaikan wahyu. Yang kedua Mikael. Tugasnya apa Mikael? Rezeki. Yang ketiga Israfil. Tugasnya apa? Meniup sangkakala. Yang keempat Israel. Tugasnya apa Israel? Mencabut nyawa. Yang kelima, oke, 5 dan 6 mungkar dan nakir. Tugasnya apa? Penanya dalam kubur. Yang ke-7, 8 oke, pate. Tugasnya apa? Mencatat amal baik dan juga amal buruk. Yang terakhir 9, 10 malaikat Ridwan dan Malik. Ridwan tugasnya apa malaikat Ridwan? Menjaga pintu surga. Kalau malaikat Malik menjaga pintu neraka. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Pak Ayi punya kuis. Medianya penghapus saja. Medianya penghapus, nggih. Nanti konsepnya ketika sudah mulai berbunyi lagunya, nanti ada lagu dari mulut kita semua, kita menyanyikan bersama-sama. Kalau Pak Ayi bilang stop, penghapus ini tidak boleh dilemparkan atau dikasihkan teman-temannya. Baik itu lagunya sudah selesai atau belum, ketika Pak Ayi bilang stop, harus berhenti. Nanti maju ke depan, ngambil kupon.
Pagiku cerah, tuh matahari bersinar, tuh gendong tas merahku. Nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku stop. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku tak bisa tulis, mengerti banyak hal. Stop. Lanjut. Mengerti banyak hal. Terima kasihku. Stop. Oke, sudah, sini. Dari siapa dulu yang mau? Oke, ini. Yuk, silakan dibacakan. Apa tugas dari Allah untuk malaikat Israel? Apa tugasnya? Tugasnya itu mencabut nyawa. Betul, mencabut nyawa? Oke, tepuk tangan untuk Aini. Silakan duduk. Lanjut, geser. Menulis catat amal buruk termasuk tugas dari malaikat siapa? Malaikat siapa? Yuk. Atid, betul? Oke, silakan duduk. Apa tugas dari Allah untuk malaikat Mikail? Apa tugasnya malaikat Mikail? Memberi rizki. Memberi rezeki, betul? Oke, tepuk tangan untuk Widya. Silakan duduk. Tiap sangkakala itu termasuk tugas dari malaikat. Malaikat siapa? Israfil. Baik, tepuk tangan. Yo, yang terakhir. Siapakah yang menciptakan malaikat? Siapa yang menciptakan? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Halo anak-anakku. Bagaimana pesan dan kesan untuk pembelajaran hari ini? Kalau ada pilihan bintang 1 sampai 5 ratingnya, kalian beri bintang berapa? 5. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tugasnya kalian membuat catatan terkait materi iman kepada Allah. Ditulis di buku tugas saja, nggak apa-apa. Untuk pertemuan selanjutnya, halo. Kita hari ini sudah belajar tentang pengertian iman kepada Allah. Kemudian tugas malaikat Allah, tugas-tugasnya apa saja. Kemudian apalagi perbedaan antara apa? Malaikat, manusia, jin dan iblis dan setan. Semuanya paham? Sebelum Pak Ayi tutup, ada yang mau tanyakan lebih dahulu? Tidak ada, cukup? Nah, ini terakhir. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kalian semua diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Oke, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila Pak Ayi banyak kekurangan dan juga kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga kalian semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.